jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita cermati imbauan ibadah daring berikut ini sebelum ibadah dimulai. Pastikan perangkat yang digunakan terhubung internet dengan baik. Apabila kondisi jaringan kurang baik, video bisa diunduh terlebih dahulu. Persiapkan Alkitab serta kidung pujian. Carilah tempat yang nyaman untuk beribadah. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan, dan pastikan sedang tidak beraktivitas yang lain, karena ini mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Ajak serta anggota keluarga yang lainnya untuk mengikuti ibadah. Mari arahkan hati dan pikiran kita sebagaimana layaknya kita beribadah kepada Tuhan. Ikuti jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir dengan penuh hikmat. Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan, kita berbakti dalam suasana ibadah minggu dalam keluarga kita masing-masing. Kita alaskan pengakuan kita dengan pernyataan bahwa Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat nomor 1. Kidung Jemaat nomor 1 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Haleluya, pujilah.
suaramu nyanyilah, tabulah tifar dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita tenang. Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami haturkan kepadamu ya Allah, sumber pertolongan dan berkat. Terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Tuhan memberkati dan Tuhan senantiasa memberikan pertolongan di saat-saat kami dalam suasana duka, dalam suasana tertekan, dalam suasana keprihatinan. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami merasakan damai sejahtera mengikut Tuhan. Dan ini semua karena belas kasih Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami, jemaat Tuhan GKJ Bundong, menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Mohon pengampunan-Mu atas dosa dan kesalahan kami di hari-hari yang telah kami lalui. Kami senantiasa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu. Bahkan kami menjauh dengan firman-Mu. Kami yang Tuhan berikan firman untuk senantiasa mengasihi, kami lupa, kami abai. Tuhan, ampuni kami dan kuduskan kami untuk masuk dalam suasana ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita menyanyikan kidung jemaat nomor 40 sebagai kidung penyesalan atas dosa dan kesalahan kita. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, Ajaib Benar Anugerah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan anak-anakku yang terkasih, marilah bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru.
Berita anugerah terambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 yang demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambung dengan menerima petunjuk hidup baru yang masih kita ambilkan dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 19 yang demikian. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saya ulang, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanggupi dengan menyanyikan kidung kesanggupan. Dari kidung jemaat 400 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus dalam kita menerima firman Tuhan. Kembali kami menghadap-Mu yang kudus, ya Tuhan. Kami bersyukur saat ini Engkau berikan kesempatan bagi kami jemaat Tuhan untuk mendengarkan dan menerima serta mempergumulkan firman-Mu yang akan kami terima melalui ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin setiap hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang menolong kami agar kami dimampukan untuk memahami apa yang Kau kehendaki untuk kehidupan kami saat ini dan saat-saat yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang dalam ibadah ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35 yang demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh
sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikian Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, dan berbahagialah setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita pergumulkan pada ibadah ini adalah yang kecil, yang lemah, yang sedikit diberkati Tuhan untuk berdaya guna. Bapak Ibu, Saudara sekalian, keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang kecil, yang sedikit, bahkan yang minoritas, seringkali dianggap remeh dalam kehidupan kita sehari-hari dan hampir-hampir tidak mendapatkan hitungan. Namun perlu ditilik terlebih dahulu, siapakah di balik yang minoritas, yang kecil, yang sedikit ini. Yang kecil belum tentu kalah. Kalau kita melihat dan kalau kita mau merenungkan kembali bagaimana Daud berperang melawan Goliat. Daud postur tubuhnya sangat pendek, kecil, sementara Goliat gagah perkasa. Bahkan ada keterangan lain yang menyatakan bahwa Goliat ini hampir-hampir seperti raksasa. Tetapi ternyata Daud dimenangkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan di balik kelemahan Daud. Ini artinya bahwa Tuhan tidak kemudian memandang postur tubuh, latar belakang dan lain-lain. Siapapun yang setia dan selalu menanggapi firman Tuhan, maka dia akan dimenangkan. Begitupun kita mengenal kembali atau mengulang kembali tentang bagaimana Gideon. Gideon ini hanya dengan 300 tentara Israel. Namun ketika berperang melawan bangsa Amalek, bangsa Midian yang prajuritnya itu sekian ribu orang, bahkan dalam Alkitab dikisahkan seperti pasir di tepi laut jumlah daripada prajurit ini. Namun Gideon dan 300 pasukan Israel ini dimenangkan oleh Tuhan. Lagi-lagi karena Tuhan, tangan Tuhan ada di balik mereka, dan tangan Tuhanlah yang memenangkan peperangan ini. Nah, saudara sekalian, masih banyak contoh lain lagi yang perlu kita pergumulkan, kita jadikan sebagai acuan kita untuk menyemangati kehidupan kita, bahwa yang kecil, yang sedikit, yang minoritas itu tetap bisa berdaya guna. Saudara sekalian, Yesus kembali mengatakan perumpamaan melalui perikop ini kepada banyak orang tentang kerajaan surga, yaitu tentang
biji sesawi. Biji sesawi ini biji yang sangat kecil dan lebih kecil dibanding dengan biji-biji sayuran yang lain. Tetapi ketika biji sesawi ini tumbuh, kemudian dia justru bisa menjadi pohon, bukan hanya sekedar tanaman, bukan hanya sekedar sayuran, tetapi menjadi pohon. Pohon identik dengan ada cabang. Maka ketika pohon sesawi ini tumbuh dan sudah dewasa, maka akan ada cabang-cabangnya. Dan disitulah burung-burung bisa bersarang di cabang pohon sesawi ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana ketika biji sesawi ini tumbuh kemudian menjadi pohon, maka dia akan bisa membuat situasi di lingkungannya itu menjadi teduh. Demikian pula keadaan gereja. Gereja di Indonesia itu kecil, sedikit, minoritas. Tetapi ternyata sampai saat ini perjalanan jemaat Tuhan itu selalu ada tangan Tuhan yang menggerakkan, yang bertumbuh, yang menumbuhkan sehingga gereja ini bertumbuh dan berkembang. Sekarang tidak menjadi kecil lagi, tetapi menjadi besar. Ini menjadi gambaran bahwa Tuhan memang sayang kepada setiap umat yang setia kepada Dia. Saudara sekalian, ada perumpamaan lain lagi dalam perikop ini, yaitu tentang ragi. Ragi yang diambil oleh seorang perempuan kemudian dicarupkan ke adonan tepung. Membutuhkan ragi yang hanya sedikit. Ini pun ketika kemudian diaduk, ragi ini menjadi khamir. Tepung ini semuanya menjadi merasakan ada ragi, dan di situ tepung ini bisa berkembang. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita masih dalam suasana COVID-19, dan minggu depan kita bersama-sama akan mengawali di dalam kita beribadah di gereja. Saudara, ada sesuatu yang kecil, ada sesuatu yang mungkin selama ini dianggap remeh, tetapi itu menjadi sesuatu yang penting saat ini, yaitu bagaimana kita harus setia untuk memakai masker, bagaimana kita harus setia untuk jaga jarak, bagaimana kita harus setia juga untuk selalu cuci tangan dengan sabun. Nah, di dalam kita memasuki ibadah dalam gereja pada minggu yang akan datang, saya berharap kita masuk dalam suasana new normal. Suasana new normal itu bukan berarti kemudian pulih seperti sedia kala sebelum ada COVID, tetapi justru kita lebih berhati-hati. Tentu protokol kesehatan tidak boleh kita abaikan. Meski nanti kita masuk dalam suasana gereja dan kita kangen-kangen, kita bisa ketemu dengan saudara-saudara kita yang lain, mohon nanti akan diatur oleh majelis gereja dan petugas. Kalau duduk kita harus saling menjaga jarak, mohon untuk kita tetap menjaga jarak. Ini bagian dari kebutuhan kita supaya kita dalam beribadah menjadi aman, nyaman, dan juga menyelamatkan banyak orang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin dianggap remeh, mungkin dianggap tidak ada gunanya, mari bersama-sama kita tetap menjaga jarak. Protokol kesehatan
harus mengawal kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita kemudian mengabaikan. Mohon mulai dari rumah kita harus memakai masker. Jangan sampai nanti memakai maskernya ketika masuk di gereja. Nanti akan ada protokol kesehatan yang dimunculkan dari gereja. Itu yang nanti akan memberikan kepada kita batasan-batasan. Bukan berarti gereja melarang, tapi ada batasan-batasan supaya kita semua selamat dalam beribadah. Kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kehidupan kita supaya tetap sehat, supaya tetap bisa beribadah, supaya bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, marilah bersama-sama kita memasuki saat teduh. Dan di dalam saat teduh ini akan ada persembahan pujian dari Mbak Tita. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami silahkan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami surgawi yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau berfirman bagi kami, agar kami memperhatikan hal-hal yang kecil, yang dianggap remeh,
tetapi juga ciptaan Tuhan. Saat ini kami hendak setia dengan Tuhan. Apapun yang harus kami lakukan, kiranya Tuhan tolong kami agar kami bisa melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada bulan Agustus ini kami bersama-sama akan mengawali ibadah tatap muka di gereja. Kami mohon Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan GKJ Pundong. Engkau berikan persiapan baik secara fisik maupun psikis dan juga rohani, agar semua jemaat-Mu boleh mengalami kesehatan yang prima dari Tuhan, sehingga ketika mengikuti peribadatan di dalam gereja, kami semua mengalami sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dan dalam pemulihan kesehatan. Kami mohon Tuhan memberkati Bapak Suharlan yang baru saja operasi batu ginjal, juga Tuhan kiranya pulihkan kondisi fisiknya, sehingga dengan demikian kami semua boleh mengucap syukur, bersukacita di dalam Tuhan atas kemurahan-Mu. Demikian pula setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, maupun anak-anak kami yang masih kecil, yang rentan terhadap penyakit bakteri maupun virus. Tuhan kiranya melindungi, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari virus yang selalu meneror kehidupan kami semua. Berkati Tuhan agar lingkungan di GKJ Pundong ini, terlebih di Desa Sri Hardono dan juga Kecamatan Pundong, Tuhan bebaskan dari COVID-19, agar kami nyaman dalam kami melakukan peribadatan dan juga aktivitas gerejawi kami. Kami mohon Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan. Berkati pula majelis gereja-Mu yang pada saat-saat ini mulai berbenah dan persiapan di dalam menyambut kedatangan jemaat Tuhan di GKJ Pundong untuk mengawali ibadah secara tatap muka nanti. Tuhan kiranya memberikan kesehatan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang juga mendapatkan permasalahan yang besar terkait dengan COVID-19 ini. Biarlah Engkau memberikan kesehatan dan memberikan hikmat-Mu agar para pemimpin kami boleh mengayomi sekaligus melayani masyarakat di Indonesia ini dengan suasana yang sehat dan sukacita. Terima kasih Tuhan, ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Mari bersama-sama kita barengi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 403, bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu.
Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga yang penuh kasih, terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya, atas kebaikan dan kemurahan-Mu untuk kehidupan kami, sehingga kami semua mengalami kecukupan dan damai sejahtera. Tuhan, saat ini kami mengumpulkan persembahan. Tuhan kiranya memberkati seberapa persembahan yang kami kumpulkan ini, dan biarlah semua untuk mengarah hanya kemuliaan nama Tuhan semata. Ajarkan kami untuk senantiasa mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami hendak mengakhiri ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati setiap keluarga kami. Biarlah kami dalam suasana sehat dan kecukupan. Terima kasih Tuhan, ampuni akan dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426. 426 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Kita harus membawa berita. Kita ungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ku kan terbang